Selamat siang Pak Andriano. Selamat siang Bu Ima. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Bu Ima sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat. Mohon maaf ya Pak, di sini saya mengganggu waktunya Pak Andriano. Saya ingin meminta waktunya sebentar untuk melaksanakan tugas CGP saya ini Pak, tentang permasalahan dilema etika yang ada di Pembelajaran 1. Gini Pak, nanti saya banyak pertanyaan ya Pak, mohon maaf. Silakan ya Ima wawancara. Jadi gini Pak Andriano, apakah Bapak dapat menceritakan gitu suatu permasalahan yang di Pembelajaran 1 ini terkait dilema etika? Ya, terima kasih. Ini Bu Ima, dilema etika itu suatu permasalahan yang dihadapi seorang pemimpin dalam keputusan itu benar melawan benar. Iya. Meskipun itu kadang keputusannya ya tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi ya harus diambil keputusan tersebut. Di setiap sekolah pasti memiliki permasalahan dilema etika, tinggal bagaimana seorang pemimpin di sekolah tersebut menyelesaikan dan juga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, jadi supaya bisa kondusif. Seperti itu terkait dilema etika. Kalau permasalahan di Pembelajaran 1 ya ada pastinya, karena di setiap sekolah pasti ada permasalahan dilema etika. Misal kemarin di Pembelajaran 1 pernah muncul dilema etika, permasalahan yang yang rumit juga untuk diselesaikan, karena di sekolah itu kan tidak hanya 1-2 orang guru, melibatkan banyak sekali guru. Kemarin permasalahannya di mana salah satu guru kami dipercaya oleh Dinas Pendidikan sebagai sebenarnya kalau ini seperti duta, tapi bisa dibilang sering dipercaya Dinas Pendidikan untuk melaksanakan atau mengikuti diklat baik itu di dalam kota ataupun di luar kota, seperti itu. Jadi secara otomatis jika pelaksanaan itu saat KBM, otomatis meninggalkan jam belajar atau waktunya bekerja. Seperti itu. Jadi akhirnya ya menimbulkan permasalahan di sekolah kami terkait itu tadi, meninggalkan saat jam, kemudian siswanya harus bagaimana, apakah harus diberi tugas terus, kan ya tidak mungkin. Tadi kan Pak Andreas sudah menceritakan tentang dilema etika yang ada di Pembelajaran 1 terkait ada guru gitu ya Pak, guru yang dipercaya oleh Dinas Pendidikan. Kemudian Pak Andriano ini untuk mengidentifikasi masalah tersebut ke dalam dilema etika itu seperti apa Pak? Identifikasi permasalahannya. Ya karena mungkin sebenarnya bukan permasalahan ya, bisa dikatakan karena mendapatkan tugas dipercaya dinas, berarti kita kan dipercaya guru kami menjadi yang terbaik, intinya seperti itu. Kalau saya sendiri untuk mengidentifikasi, otomatis saya panggil yang bersangkutan.
pikir secara pribadi permasalahan itu bagaimana, kenapa kok sampai seperti itu, kemudian pasti menimbulkan kegaduhan di sekolah kami. Sebenarnya ya kan kegaduhan itu kan ya tidak perlu, harusnya merasa bangga ada yang dipercaya sebagai dinas, tapi ya karena itu tadi meninggalkan pekerjaan itu tadi kita gali secara pertemuan tatap muka dulu, empat mata seperti itu. Jadi secara individu kita gali dulu, tahapannya seperti itu. Lalu apa sih Pak yang Bapak lakukan itu untuk mengambil keputusan berdasarkan dilema etika tersebut Pak? Bisa diperinci sekali lagi? Ya, tadi setelah saya gali secara pribadi, kita ngobrol komunikasi, karena permasalahan itu sebenarnya pribadi tapi melibatkan banyak orang atau teman sejawat. Akhirnya tahap kedua saya biasanya mengajak diskusi, ngobrol pada salah satu atau dua orang guru yang senior. Saya seperti itu karakter pribadi saya ya. Jika di situ mungkin ada saran dan bagaimana cara menyelesaikan, saya angkat lagi juga di forum diskusi atau musyawarah atau supervisi ya, seperti itu. Tapi semua memang keputusan ada di kepala sekolah. Kadang yang memang saran dari orang lain itu tidak harus kita jadikan suatu keputusan, karena semuanya ada di kepala sekolah. Nah, nanti kita yang ambil yang terbaik. Kemudian tantangan apa sih Pak yang Pak Andriano ini hadapi gitu, dari segi mana saja, maksudnya dari dalam atau dari luar? Karena kan terkait dinas ya Pak, itu tantangan apa saja? Tantangannya ya mulai dari sekolah ya itu tadi, mungkin ya istilahnya menjaga perasaan teman yang lain, pasti nanti akan muncul iri dan sebagainya. Kok itu terus. Kemudian tantangan yang kedua itu dari dinas yang sudah dipercaya, misal saya hentikan tidak harus berangkat, itu pun akhirnya tidak ada kepercayaan, itu ya sekolah kami otomatis jadi yang tidak baik untuk dipandang oleh dinas pendidikan. Makanya seperti itu. Kemudian itu tadi ya keputusannya harus benar-benar berhati-hati supaya suatu keputusannya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Dengan dilema seperti itu nih Pak, ya kan Pak Andriano ini punya jadwal khusus tidak terkait mengkondisikan guru tersebut? Kalau jadwal ya pasti suatu permasalahan kita kan suatu permasalahan pasti ada step by stepnya. Tetapi salah satunya ya komunikasi empat mata, mungkin kemudian setelah itu saya punya tahapan saran atau masukan koordinasi dengan guru yang senior. Kemudian nanti saya angkat lagi ke forum diskusi atau musyawarah atau supervisi. Tapi jika memang sangat urgent dan segera, jika diselesaikan di tahap awal seperti dengan ketemu langsung bisa selesai, ya di situ selesai ya sudah, tidak perlu untuk ke tahap berikutnya. Kalau saya seperti itu. Yang penting satu, pakai skala prioritas. Misalnya segera diputuskan karena efeknya itu berdampak yang bagaimana. Kalau ke dinas mungkin apakah semua karena tidak mengikuti, misal pangkat diturunkan, supaya itu perlu diutamakan. Kalaupun tidak ya kita tinggalkan yang dinas, tetapi kita harus pentingkan yang di sini. Misal kalau di sini kan otomatis guru tersebut dibutuhkan murid, kemudian guru, teman yang lain, nah seperti itu. Tadi kan sudah dijadwalkan, kemudian ada faktor lain nggak untuk mempermudah gitu
untuk penyelesaian guru tersebut, mungkin dukungan dari yang lain atau bagaimana gitu? Itu tadi di awal kan, kalau memang bisa langsung tatap muka sendiri yang bersangkutan dipanggil untuk bisa diselesaikan, dalam arti itu tadi misal ya sudah Pak, tidak mungkin mengurangi, atau misal saya memberi penjelasan kepada dinas, jangan guru saya terus, mungkin bisa ganti guru yang lain. Mungkin kalau sudah situ selesai dan yang bersangkutan menerima dan dinas pun sudah menerima, ya sudah, cukup di situ saja. Luar biasa sekali ya Pak tentang pengalaman Pak Andriano ini. Jadi apa nih Pak yang bisa kita pelajari nih Pak dari pengalaman Pak Andriano tersebut di lingkup Dilima Etika? Kalau belajar ya sama, kita ya belajar itu sepanjang hayat ya. Iya, Jadi betul sekali Pak. berarti di Kiai Jadiwantara belajar sepanjang hayat, tidak ada habisnya. Kalau saya pengalaman dalam membuat atau memutuskan suatu hal itu, satu, perlu berhati-hati dan tidak tergesa-gesa. Tetapi jika memang itu sangat urgent dibutuhkan, segera diputuskan, yaitu melihat dari skala prioritas. Efeknya itu untuk misal tadi kan di sekolah otomatis tinggalkan siswa, guru yang lain, orang tua, sedang dinas hanya dinas saja, ya sudah, berarti yang berefek negatif yang paling banyak itu yang kita prioritaskan. Terima kasih banyak Pak Andriano atas waktunya, sangat luar biasa sekali pengalaman hari ini. Saya juga banyak belajar dari Pak Andriano dengan pengalaman-pengalaman tersebut. Saya mohon maaf nih Pak atas keributan ini, saya meminta waktunya Pak Andriano. Ya, sama-sama. Yang penting manajemen waktu, harus bisa pandai-pandai mengatur waktu. Jadi guru penggerak kan tugasnya yang banyak, memang tidak meninggalkan jam pelajaran, tetapi mengerjakannya di luar jam bekerja itu memang harus benar-benar manage waktu. Pun sukses buat Bu Ima. Terima kasih Pak Andriano atas waktunya hari ini. Selamat siang. Selamat siang.
kasih.